Saya terus terang agak sangsi dan ragu dengan kemampuan Tifauzia Tia Sukma atau yang Anda bisa panggil atau sebut Dr. Tifa terkait dengan kemampuannya melakukan penelitian atau sebagai orang yang selalu menggembar-gemborkan dirinya sebagai seorang saintis. Artinya seorang peneliti yang sedang bekerja dalam penelitian yang tentu saja padat dengan narasi dan wacana yang ketat dengan teori, kemudian ketat dengan metodologi, dan juga pastinya akan sadar sekali bahwa ketika kita meneliti, kita harus punya dua hal yang sekaligus harus kita yakini dan kita pahami pastinya. Yang pertama, keyakinan ontologis tentang apa yang kita sebut kebenaran, dan itu sering disebut sebagai klaim pengetahuan atau truth claim. Nah, apa yang disebut dengan truth claim itu tidak bisa lepas dari ketatnya kita meneliti, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian yang berbasis lapangan, atau dua hal yang kita campur, yaitu mixed method metodenya, yaitu metode campuran di mana penelitian literatur atau pustaka kita kemudian barengi dengan penelitian lapangan. Nah, mengapa saya jelaskan ini di awal teman-teman? Karena seorang peneliti yang benar dan baik dan bertanggung jawab itu harus sadar dua hal. Keyakinan ontologi tentang kebenaran yang ia bela karena ia dapatkan dengan cara meneliti yang sangat rigid dan sangat ketat dengan teori, metode, dan kita disiplin untuk menemukan kebenaran itu. Dan kita anggap bahwa ini adalah kebenaran yang kita temukan, dan akhirnya kita kemudian akui bahwa ini adalah kebenaran yang untuk sementara, sekali lagi, untuk sementara tidak bisa digoyang, tidak bisa dianulir oleh pernyataan-pernyataan dari orang lain yang kita anggap itu tidak datang juga dari penelitian yang sama dengan kita. Jadi tidak apple to apple. Nah, dalam konteks itu teman-teman, saya ingin katakan sekali lagi bahwa ketika kita bicara tentang penelitian yang di satu sisi ada keyakinan tentang kebenaran yang bersifat ontologis, yang tetap, yang tak berubah, yang kita yakini itu hasil dari proses ekstraksi yang kita temukan dari apa yang kita baca lewat literatur yang ada, dan juga dari lapangan yang kita kemudian temukan, itu harus dibarengi dengan kerendahan hati epistemologis. Inilah teman-teman yang sering dilupakan oleh orang yang meneliti bahwa keyakinan tentang kebenaran itu seringkali tidak dibarengi dengan kerendahan hati epistemologis. Seorang Tifa, menurut saya, mengapa saya katakan saya ragu ia menjadi seorang peneliti dalam arti peneliti yang benar dan bertanggung jawab, karena ia tidak mempunyai kesadaran tentang kerendahan hati epistemologis. Dan karena itu, maka ketika ia kemudian ingin mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu bersama dengan Roy Suryo dan Rismond, maka saya pun ragu dengan upaya mereka sebagai peneliti, karena mereka mengatakan penelitian kami sampai pada 99,9% adalah palsu, sementara mereka tidak pernah memegang primary evidence atau bukti sebagai hal yang merupakan ijazah asli Pak Jokowi. Karena ijazah itu sekarang berada dalam penguasaan para penyidik Polda Metro Jaya. Jadi mengapa harus katakan Pak Jokowi ijazahnya 99,9% palsu? Nah, dalam konteks diskusi kita kali ini teman-teman, seorang Tifa nampaknya memang sedang melakukan flying victim, menuduh Pak Jokowi keliru atau kuasa hukumnya paling tidak yang keliru karena menersangkakan Roy Suryo, Rismond, dan Tifa. Karena
mereka tidak pernah mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah, ini menurut saya adalah narasi cari selamat dan narasi orang yang mudah ya ketika satu kesempatan ia katakan ya ijazah Pak Jokowi itu palsu, tapi ketika posisinya tersudut apalagi gonjang-ganjing perubahan arah politik dan hukum Bang Egy dan Bang Damai, bahkan Bang Damai sudah memperoleh SP3, artinya surat perintah penghentian penyidikan dari para penyidik. Ini sepertinya menjadi kabar yang menyeramkan bagi RRT, khususnya Tiva, yang kemudian balik menuduh bahwa yang keliru menersangkakan mereka ya itu adalah Pak Jokowi atau paling tidak kuasa hukumnya. Kita akan bincang ini teman-teman. Selamat datang dalam channel YouTuber NKRI atau Simon John Official atau Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Sekali lagi teman-teman, terima kasih karena telah membesarkan channel ini, dan mari kita bersama-sama melawan politik dendam, fitnah, dan kebencian. Kita nonton potongan video pendek dari satu akun video short Kompas TV yang diskusinya menghadirkan Tiva di satu sisi dan ada Ade Darmawan dengan hostnya Tifal Club sepertinya ya, Tifal. Kita nonton. Kalau Egy dan Damai sudah bisa bertemu Pak Jokowi, Anda juga pengen ketemu Pak Jokowi? Konteksnya kan ini saya mau sampaikan ke Mas Ade. Dari sejak tanggal 30 April 2025, itu terjadi sebuah kesalahan yang sangat fundamental. Kami, ya bertiga, itu melakukan penelitian terhadap ijazah so-called milik Pak Jokowi. Kami sama sekali tidak melakukan tuduhan bahwa Pak Jokowi melakukan pemalsuan ijazah. Sama sekali. Ini ada ijazah yang beredar, gitu ya. Apa ini? Coba tunjukin, kamera. Ini ijazah asli ya, bukan ijazah. Ini ijazah asli. Ijazah asli dari lulusan Kehutanan UGM tahun 1985. Asli ya. Saya sudah melihat barangnya, saya sudah melakukan penelitian tentangnya. Poinnya adalah kita itu meneliti ijazah, bukan kita menuduh Pak Jokowi melakukan pemalsuan ijazah. Ini saya buka pada malam hari ini bahwa ada seseorang, ada sekelompok pihak yang kita sebut X, ya. Kita sebut X yang melakukan pemalsuan ijazah. Kami peneliti RRT, Roy, Rismond, dan Tiva itu melakukan penelitian terhadap dokumen yang beredar tersebut. Anda mau bilang bahwa penetapan status Anda sebagai tersangka dan sekarang salah banget. Jadi Pak Jokowi ini kelirunya saya rasa bukan Pak Jokowi ya, tetapi penasihat hukumnya mungkin ya melihat mendudukan persoalan itu sehingga kami jadi terlapor itu kan keliru. Oke. Pak Jokowi di framing seolah-olah dia memiliki jasa palsu. Nah, sekarang yang memframing siapa Mas? Ya, Oke. Ayo. Terjadi Data lagi nih saya catat ya. itu sudah terus-menerus dilakukan. Ya, oleh siapa tuh? Tadi 2016 sudah diungkapkan palsu. Sementara Bu Tiva. Jadi ada pihak ya, jadi yang sementara belum pernah memegang atau melihat ijazah asli. Di bagian mananya mereka dianggap memanipulasi data? Ya, kalau terkait manipulasi data itu adalah bagaimana sesuatu hal yang wujudnya tidak pernah dipegang. Mas, ini supaya kemudian diteliti. Ini kita potong ya, karena ini penting sekali. Frasa Anda tuh penting sekali. Jadi selama bertahun-tahun ada framing seolah-olah ada ijazah palsu. Nah, kenapa Anda tidak mengejar siapa yang memframing? Kenapa Anda malah melaporkan kami para peneliti yang berusaha menegakkan ini loh Mas ya. Peneliti itu tugasnya Mas Ade, itu adalah menegakkan kebenaran. Kalau ijazah ini asli, kami bilang asli. Kalau ijazah ini palsu, kami bilang palsu. Itu peneliti tugasnya. Kalau Egy dan Damai sudah bisa bertemu Pak Jokowi, Anda juga pengen ketemu Pak Jokowi? Konteksnya kan ini saya mau sampaikan ke Mas Ade. Dari sejak tanggal 30 April 2025, itu terjadi sebuah kesalahan yang sangat fundamental. Kami, ya bertiga, itu melakukan penelitian terhadap ijazah so-called milik Pak Jokowi. Kami sama sekali tidak melakukan tuduhan bahwa Pak Jokowi melakukan pemalsuan ijazah. Sama sekali. Ini ada ijazah yang beredar, gitu ya. Apa ini? Coba tunjukin kamera. Ini ijazah asli ya, bukan ijazah. Ini ijazah asli. Ijazah asli dari lulusan Kehutanan UGM tahun 1985. Asli ya. Saya sudah melihat
barangnya, saya sudah melakukan penelitian tentangnya. Poinnya adalah kita itu meneliti ijazah, bukan kita menuduh Pak Jokowi melakukan pemalsuan ijazah. Ini saya buka pada malam hari ini bahwa ada seseorang, ada sekelompok pihak yang kita sebut X, ya, kita sebut X yang melakukan pemalsuan ijazah. Kami peneliti RRT, Roy, Rismond, dan Tifa itu melakukan penelitian terhadap dokumen yang beredar tersebut. Anda mau bilang bahwa penetapan status Anda sebagai tersangka dan sekarang salah banget. Jadi Pak Jokowi ini kelirunya saya rasa bukan Pak Jokowi ya, tetapi penasihat-penasihat hukumnya mungkin ya melihat mendudukan persoalan itu sehingga kami jadi terlapor itu kan keliru. Oke. Pak Jokowi. Ya teman-teman ya, saya sengaja putar 2 kali pernyataan Tifauzia Tia Sukma ya, supaya kita mendapatkan sudut ya pandang yang sama terkait dengan apa yang ia bangun narasinya. Yang sekarang ya saya mau mengatakan dia cuci tangan, dia cari selamat ya, dia mau menyelamatkan dirinya, paling tidak ya dirinya sendiri ya. Mungkin minus dengan Roy Suryo, Rismond, dan Tifa. Dan pernyataan Tifa ini bisa kita tempatkan dalam konstelasi yang umum sedang terjadi hari-hari ini. Ketika Egy dan kemudian Bang Damai itu sudah sowan ke Pak Jokowi, bersilaturahmi, dan sekalipun ada atau tidak permohonan maaf, tetapi apa yang dikesankan dan bahkan tajam Pak Sugeng dari Indonesian Police Watch katakan, restoratif justice itu harus dimulai dari tersangka meminta maaf. Tanpa itu tidak akan ada restoratif justice. Ini poin penting, teman-teman. Nah, dalam konstelasi hukum yang hari-hari ini kita sudah mendapat informasi, misalnya di diskusi di televisi sebelah, misalnya katakan bahwa Damai Hari Lubis sudah mendapatkan surat SP3, artinya surat perintah penghentian penyidikan. Ya, itu berarti ia sudah terbebas dari status sebagai tersangka. Dan apakah itu ada pada Bang Egy, kita belum tahu ya. Tapi ini poin penting dan saya kira atau menurut saya dalam keyakinan ya paling tidak saya ya boleh di cross check apakah itu yang sudah terjadi, bahwa ini mempengaruhi ya cara berpikir dari orang-orang seperti Roy Suryo, Rismond, dan Tifa, atau paling tidak Tifauzia Tia Sukma ya di klaster kedua, untuk bagaimana berusaha menyelamatkan diri mereka ya dari jeratan status tersangka. Dan bahkan kepolisian sudah katakan pelimpahan berkas itu sudah dilakukan oleh kepolisian ke kejaksaan dan sedang ya ada dalam pemeriksaan ya oleh jaksa penuntut umum. Dan kalau nanti statusnya langsung P21 ya artinya dianggap lengkap, maka itu akan segera ada persidangan terkait dengan klaster 2 yang statusnya adalah tersangka. Nah, mengapa saya katakan seorang Tifauzia itu flying victim ya, artinya mencoba mencari dalih untuk mengubah atau menyatakan bahwa ia ya bersama dengan Roy dan Rismond itu tidak sedang menyebut ijazah Pak Jokowi palsu ya. Jadi tidak ada tuduhan itu ya. Karena kerja mereka adalah kerja seorang peneliti ya yang meneliti bukan ijazah yang merupakan ijazah asli, tetapi dari tampilan layar yang selalu diulang-ulang dikatakan itu postingan pertama dari Dian Sandi Utama ya, seorang politisi PSI yang kemudian ya itu dijadikan barang utama atau alat gitu ya, atau tepatnya itu media untuk penelitian yang mereka lakukan sampai hasilnya 99,9% adalah palsu. Nah, saya menangkap sisi lain, teman-teman. Jangan-jangan pernyataan Tifa ini ya dengan menuding bahwa ada kekeliruan pada Pak Jokowi dan atau kepada para pengacara atau kuasa hukum Pak Jokowi yang keliru yang melaporkan mereka sehingga status mereka tersangka, itu sebagai cara Tifa untuk menyelamatkan dirinya ya, dengan kemudian memframing atau bahkan ada flying victim ya, menyebut bahwa yang keliru itu bukan dirinya
ya, yang tidak pernah menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu, ya. Tetapi ternyata yang keliru adalah Pak Jokowi dan kuasa hukumnya. Tetapi di sisi lain ini juga bisa kita baca sebagai cara Tifa untuk menunjukkan bahwa ia berbeda dari Roy Suryo dan Rismond, ya. Jadi ini bisa juga dibaca sebagai perpecahan juga dalam soliditas di antara trio kwek-kwek ini, ya. Artinya 3 orang yang ada di klaster 2, ya, yang juga kita tahu mereka lah yang sering gembar-gembor dalam banyak forum, bahkan sudah melakukan penelitian, sudah konferensi pers, meluncing buku, ya, tidak main-main bukunya Jokowi's White Paper itu 99,9% ijazah Pak Jokowi palsu. Nah, apakah itu, ya, bukankah itu adalah bukti utama, ya, yang membuat mereka itu kemudian, ya, dalam konstruksi hukum yang dibuat oleh para penyidik hasil dari laporan Pak Jokowi. Sekali lagi jangan salahkan Pak Jokowi atau kuasa hukumnya, ya. Pak Jokowi melaporkan peristiwa, ya, tetapi, ya, oleh para penyidik, ya, yang kemudian melakukan pemeriksaan berdasarkan barang bukti yang ada. Peristiwa itu siapa, ya, yang mengatakan apa, gitu loh. Jadi jangan kita terkacaukan, teman-teman, ya. Ini logika yang menurut saya sesat sekali. Jadi mereka dalam hal ini Roy Suryo, Rismond dan Tifa itu sering kali mengatakan Pak Jokowi, ya, mengatakan ia melaporkan peristiwa bukan orangnya. Hati-hati, teman-teman, ya. Memang peristiwa yang dilaporkan, tetapi sekali lagi proses pemeriksaan di tahap penyelidikan sampai penyidikan yang dilakukan oleh para penyidik, ya, di tahap penyidikan, ya, sebelumnya penyelidikan, itu adalah tahapan yang pasti memeriksa barang bukti yang dikatakan oleh Rifai Kusumanegara sejak Januari sampai April. Ada tangkapan layar yang banyak, sekitar 30-an tangkapan layar yang kembali memperlihatkan, ya, pada para penyidik bahwa memang terjadi, ya, fitnah dan fitnah dan kemudian pencemaran nama baik. Dan juga ditambah dengan pasal Undang-Undang ITE soal rekayasa IT yang tidak bertanggung jawab. Anda misalnya lihat, ya, ini narasi yang disampaikan Bang Rifai misalnya. Bagaimana mungkin fotonya itu kemudian diganti, ya, dengan Dulmatno, kemudian diganti itu orang lain, ya, bukan Pak Jokowi dan seterusnya. Dan ketika gelar perkara khusus pada 15 Desember yang lalu kembali, ya, itu dipertanyakan bukan foto Pak Jokowi, itu disebut foto orang lain, bahkan disebut, ya, itu usianya masih 10 tahun, bukan 40 tahun ijazahnya. Padahal, ya, terang benderang, ya, bahwa Pak Jokowi itu, ya, tidak berubah, ya. Misalnya kalau Anda lihat di TikTok atau video short Bang Bill misalnya, ya. Sorry, terima kasih Bang Bill, saya sebut namanya. Dan di sana dikatakan misalnya, ya, ada satu postingan wajah-wajah Pak Jokowi, ya, sejak beliau itu lulus dari UGM dengan ijazah wajahnya itu, kemudian ada transformasi wajah-wajah di beberapa angle atau beberapa posisi, ya, dan Pak Jokowi berkacamata, ya, termasuk ketika Pak Jokowi menikah, Pak Jokowi berkacamata dan kumisnya tipis, ya, jadi tidak ada yang aneh, ya, justru yang mempertanyakan soal foto Pak Jokowi, ya, dan anehnya itu diomongkan, ya, oleh orang-orang yang pintar, orang-orang yang kita sebut ya punya kompetensi, keahlian seperti Komjen Purnawiran Ugroseno, ya, yang mempertanyakan foto Pak Jokowi, apakah itu benar Pak Jokowi, gitu, ya. Ia sendiri tidak terlalu percaya, tapi poinnya itu bukan di situ, karena Ugroseno juga mengatakan ia terbuka salah, ya, bahwa orang lain bisa melihat dari sisi yang lain dan bisa jadi ia adalah orang yang salah melihat.
tetapi orang lain bisa benar. Jadi jangan potong perkataan Ugroseno. Jadi Ugroseno tetap mengatakan, ya, sekalipun dia sanksi dengan foto itu, tetapi sekali lagi Ugroseno terbuka bahwa ia bisa melihat dari sisi yang salah dan orang lain bisa melihat dari sisi yang benar. Jadi kembali teman-teman, dalam konteks diskusi kita jadi mengerti sekarang bahwa persoalan terkait dengan ijazah Pak Jokowi ini memang ada ya upaya flying victim dari Fauzia Tia Sukma untuk lolos dari jeratan hukum dalam posisinya ketika pelimpahan berkas sudah akan masuk ke persidangan, ya, dan menyebut ya Pak Jokowi keliru, kemudian kuasa hukumnya keliru. Ini cara ia untuk cuci tangan, lepas tangan, atau tidak mau kemudian dijerat oleh hukum. Dan ini juga memperlihatkan fakta lain bahwa jangan-jangan memang perpecahan di tubuh RRT itu sudah menjadi sesuatu yang mungkin saja terjadi. Jadi RRT nampaknya makin tidak solid setelah 5 orang di klaster pertama, saling menggigit, saling menelan, saling mencakar di antara mereka. Rupanya ya upaya Bang Egy membangun jalan damai, jalan silaturahim dengan Pak Jokowi itu menjadi titik kritis paling luar biasa, bahwa mereka-mereka yang selama ini menyerang Pak Jokowi dengan berbagai upaya, itu pada akhirnya mereka sendiri tahu ya Pak Jokowi tidak bisa dikalahkan, apalagi dengan politik benci dan fitnah dan dendam. Pak Jokowi berulang-ulang saya katakan hanya bisa dikalahkan dengan politik persahabatan, dan itu yang dilakukan oleh Bang Egy Sujana. Betapa apresiatifnya Pak Jokowi ya, sekalipun ya Bang Egy, Bang Damai katakan tidak ada maaf ya, tidak ada maaf. Ya, oke, ya. Tetapi Pak Jokowi mengerti bahwa mereka datang itu sudah etikat baik, ya. Jadi tidak perlu dipublikasikan memaafkan itu ada atau tidak, karena tidak penting buat Pak Jokowi. Yang penting buat Pak Jokowi, mereka sudah datang, ya, dan itu etikat baik, dan Pak Jokowi memberikan respon dan respeknya. Dan Pak Jokowi sudah katakan bahwa restoratif justice itu kemungkinan ya bisa diusulkan untuk dibuat oleh para penyidik. Dan informasi Bang Damai ia sudah punya surat SP3, itu berarti RC mungkin untuk Bang Egy Sujana. Kita tunggu saja teman-teman. Nah, kembali ke Tifa, menurut saya dia sedang menampilkan diri yang berbeda dari Roy Suryo dan Rismond. Dia cuci tangan, ia ingin ya terbebas dari sangkaan ia melakukan pencemaran nama baik, fitnah, dan rekayasa IT, dan perpecahan RRT semakin nyata. Dan kita tunggu saja bagaimana mereka memperlihatkan diri. Tetapi poin kita bahwa apa yang kita bisa bangun sebagai perspektif bersama, Tifa salah ya. Mengapa? Karena menyebut Pak Jokowi keliru atau kuasa hukumnya keliru. Nampaknya Anda perlu menunjukkan apa yang saya sebut di pengantar awal tadi sebagai kerendahan hati epistemologis. Katanya Anda peneliti. Kalau Anda peneliti, Anda pasti sadar bahwa seorang peneliti itu harus punya kerendahan hati epistemologis. Yaitu penelitiannya itu tidak merupakan satu-satunya cara untuk meneliti sesuatu, karena seseorang yang meneliti itu bisa berangkat dari satu perspektif saja, dan tidak bisa dikatakan penelitiannya itu adalah perspektif tunggal yang berlaku untuk semua hal, untuk semua cara dan sudut pandang yang lain. Jadi Bu Tifa atau Dr. Tifa atau Fauzia Tia Sukma, Anda mau lolos dari jeratan hukum, tetapi banyak bukti yang telah telanjang ya memperlihatkan bahwa Anda ya menjadi tersangka itu sudah tepat ya. Jadi jangan cari selamat kalau posisinya Anda benar-benar ya merupakan orang yang benar melakukan perbuatan melawan hukum. Salam waras, salam YouTuber NKRI.